MU krisis lini depan jelang laga kontra Brighton. Manchester United mendapatkan kabar buruk jelang laga Liga Inggris menghadapi Brighton and Hove Albion Senin 5 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Setan merah kehilangan Anthony Martial. Seperti dilansir AC Football, MU kemungkinan besar tanpa Martial setidaknya untuk 2 laga. Ini tentu menjadi kerugian besar bagi Setan Merah. Martial tertatih-tatih saat timnas Prancis melawan Kazakhstan pada kualifikasi Piala Dunia 2022 akhir pekan lalu. Dia mengalami masalah dengan lutut kirinya. Martial kemudian absen ketika Prancis mengalahkan Bosnia Herzegovina Kamis 1 April lalu. Saat itu pasukan Didier Deschamps menang 1-0. Menurut laporan LEQP, Martial kemungkinan bakal absen pada laga melawan Brighton. Tak hanya itu, dia juga diragukan tampil pada leg pertama perempat final Liga Eropa kontra Granada 9 April. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengatakan, Anthony memiliki masalah kecil di lututnya, belum ada yang diputuskan. Dengan absennya Martial, MU kekurangan pilihan di lini depan, sebab Mason Greenwood juga akan absen melawan Brighton. Opsi memungkinkan dapat melihat Solskjaer menempatkan Rashford di posisi penyerang tengah. Sementara di sayap, Solskjaer kemungkinan memainkan Daniel James dan Amad Diallo. Berbatov ke Aguero, gabung MU saja. Sergio Aguero memutuskan untuk hengkang dari Manchester City. Dia disarankan oleh Dimitar Berbatov bergabung dengan Manchester United. Lewat surat di media sosialnya, Aguero mengumumkan keputusan untuk hengkang dari City. Kontraknya habis di akhir musim ini. Ada banyak spekulasi mengenai kelanjutan karir Aguero. Barcelona dan Paris Saint-Germain dikaitkan dengan penyerang asal Argentina itu. Kendati Aguero membela rival sekota MU, Berbatov tak ragu menyarankan pindah ke skuad The Red Devils. Carlos Tevez, rekan setim Berbatov di MU, pernah pindah dari Old Trafford ke Etihad Stadium. Saya akan menyambutnya di Old Trafford. Ada banyak spekulasi mengenai kemana dia akan pergi di akhir musim. Saya jelas akan membawanya ke Manchester United, kata Berbatov di Mirror. Terlepas koneksinya dengan City dan semua yang sudah dia lakukan di sana, dia merupakan pemain yang tak bisa Anda benci. Menyakitkan untuk City, tapi andai mereka membiarkan dia pergi, lantas mereka memutuskan bahwa dia sudah melewati performa puncaknya dan mereka akan mendapatkan seseorang sebagai pengganti. Kata dia menambahkan, bersama City musim ini, Aguero baru membukukan sebanyak 3 gol dalam 14 pertandingan. Sementara selama berkarir bersama City, ex-pemain Atletico Madrid itu mencetak 257 gol dalam 384 pertandingan. Aguero sudah bermain dalam 16 laga derby Manchester. Dia membawa City menang 7 kali, imbang sekali, dan 8 kali tumbang. Aguero mampu 9 kali membobol gawang MU. Ole buka suara soal transfer Haaland. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer enggan berkomentar terkait spekulasi kepindahan Erling Haaland dari Borussia Dortmund ke Old Trafford. Saat ini Haaland dikejar banyak klub Eropa, salah satunya adalah Man United. Bahkan MU sudah mengejarnya sejak sebelum Haaland pindah ke Dortmund. Setan merah memang butuh tukang gendor kelas dunia di posisi nomor 9. MU kesulitan untuk bisa memboyongnya, sebab Dortmund memasang bandrol selangit kepada pemain asal Norwegia tersebut. Saat ini Manchester United disebut masih terus mencari celah untuk bisa memboyong Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund. Apalagi kabarnya striker 20 tahun itu bisa saja cabut dari Jerman pada akhir musim ini. Ole Gunnar Solskjaer ditanya lagi soal kemungkinan transfer Haaland ke MU jelang duel lawan Brighton di pentas Premier League 2020-2021. Namun ia kali ini enggan banyak berkomentar. Ya, saya fokus pada 2 bulan ke depan dan apapun yang terjadi di dunia sepak bola, ada begitu banyak tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Serunya seperti dilansir Goal. Seperti yang saya katakan, kami fokus pada orang-orang yang ada di sini. Dan meskipun saya bekerja dengan Erling, tidak tepat bagi saya sebagai manajer Man United untuk berbicara tentang Erling. Saya dapat berbicara tentang dirinya sebagai mantan pelatihnya, tetapi ia akan memutuskan sendiri masa depannya, tegas Solskjaer.
McTominay memohon jersey Messi. Messi menjadi korban sikutan Smalling hingga berdarah ketika Barcelona jumpa Man United pada 2019. Tapi mengira pelakunya McTominay. Gelandang Manchester United Scott McTominay membeberkan sebuah kisah menarik tentang Lionel Messi ketika The Red Devils berjumpa Barcelona di perempat final Liga Champions 2018-2019. Blaugrana lolos berkat kemenangan agregat telak 4-0 dengan Messi tampil sebagai bintang utama pada leg kedua usai menyumbangkan 2 dari 3 gol di Camp Nou. Namun pada pertemuan pertama di Old Trafford, Messi manjal dan Barcelona hanya unggul 1-0 melalui bunuh diri Luke Shaw. Kala itu Messi dikawal habis-habisan oleh barisan pertahanan United, bahkan menjadi korban sikutan Chris Smalling hingga hidungnya berdarah. Diceritakan McTominay, sang kapten timnas Argentina ternyata salah mengira bahwa dirinya lah yang menyikut Messi. Gara-gara itu Messi sempat menolak permintaan McTominay lewat perantara kiper United Sergio Romero yang menginginkan jersinya. Messi 100%, ya Messi, saya punya kaosnya, Anda tahu? Tungkas McTominay kepada ESPN ketika ditanya siapa pemain terbaik dunia menurutnya. Jadi entah kapan saat kami bermain menghadapinya bersama Barcelona pada tahun 2019. Chris Smalling mengikutnya dan hidungnya berdarah. Dan dia kira itu saya. Karena saya bilang kepada Sergio Romero, tolong, bisakah kamu minta Messi untuk memberikan kaosnya? Sergio kemudian kembali menghampiri saya dan mengatakan, oh, dia pikir kaulah yang mengikutnya di tengah lapangan. Saya bilang, tidak. Sampaikan kepadanya itu bukan saya. Jadi pastikan saya mendapatkan kaosnya, karena itu akan saya pajang di kamar saya. Jadi sekarang dia tahu itu bukan saya. MU ikhlas lepas Van de Beek demi gelandang Juventus. Manchester United kabarnya ikhlas melepas Donny Van de Beek. Mereka kini membidik gelandang Juventus Adrien Rabiot. Petinggi The Red Devils menilai Van de Beek tampil di luar ekspektasi sejak didatangkan ke Old Trafford di awal musim ini. Pemain asal Belanda itu jarang dipercaya sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer tampil reguler. Kini MU berencana mendatangkan Rabiot. Meski 2 tahun lebih tua dari Van de Beek, Rabiot punya gaya bermain box to box yang cocok dengan kebutuhan lini tengah pasukan Solskjaer. Media di Eropa menyebut gaya bermain Rabiot mirip Paul Pogba, sehingga bisa segera menyetel dengan Bruno Fernandes. Menurut Tuttosport, klub raksasa Serie A Juventus menyambut ketertarikan tersebut dengan tangan terbuka. Manchester dan Juventus tengah mencoba kemungkinan barter. Demikian kutipan laporan Tuttosport, Jumat 2 April 2021. Baik Rabiot maupun Van de Beek sama-sama kurang berpengaruh di tim yang sekarang. Sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam, Van de Beek baru menyumbang 1 gol dan 1 assist dari 27 penampilan bersama MU. Saya juga kalau di posisinya Van de Beek tidak akan merasa senang sama sekali, kata Bruno Fernandes. Sementara di Juventus, Rabiot musim ini tampil sebanyak 35 kali dengan torehan 3 gol dan 2 assist. Namun hubungan personal yang kurang harmonis dengan pelatih Andrea Pirlo diyakini mendorong dirinya untuk pindah.